Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala habibil mustafa Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menghadirkan kita zahiran wa batinan di majelis ini. Semoga kehadiran kita menjadi pundi-pundi pahala untuk kita raih dan kita dapatkan nanti di akhirat kelak. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan ke hadirat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini saya berjanji pada malam Selasa kemarin untuk membahas tentang Fadilatul Sya'ban, fadilah atau keutamaan bulan Sya'ban, yang di dalamnya ada satu hari yang mulia yang disebut dengan nisfu Sya'ban. Insyaallah kita beramal ini atas dasar ilmu, ya, tidak hanya sekedar ikut-ikutan. Ketika kita mengerti terhadap suatu perkara, tentu kita akan memahami dan mengamalkan dengan baik. Nah, itulah gunanya kita belajar. Ini juga diterangkan Allah dalam Al-Qur'anul Karim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Tentu berbeda, ya, dalam segi kualitas dan kuantitasnya. Itulah sebabnya malam hari ini, sebelum insyaallah malam Ahad kita akan melaksanakan kegiatan nisfu Sya'ban di surau kita Al-Khairat di Tuapaya. Kita akan mengkaji duduk perkara tentang Sya'ban ini, ya, apa yang terkandung dalam bulan Sya'ban. Saya ambil dalam kitab Mukasyafatul Qulub, ya. Akan bacakan satu persatu, akan saya artikan dan akan saya syarah atau saya berikan pensyarahan. Fi fadli Sya'ban al-Mubarak, tentang keutamaan bulan Sya'ban yang penuh berkah. Summiya Sya'banu li'annahu yatasha'abu minhu khairan katsiran mustakun minasy-syu'abi bikasri syini wa huwa tariqul jabal wa huwa tariqul khair. Sebutkan bahwa dinamakan bulan Sya'ban karena sesungguhnya di sana amat banyak kebaikan. Yatasya'abu bihi, yatasya'abu minhu khairan katsiran, ya. Karena Sya'ban itu dikatakan Sya'ban karena di dalamnya banyak kebaikan yang terkandung di dalam bulan itu, ya. Mustaqim minasy'abi bikasri syin. Kemudian disebutkan pula Sya'ban diambil dari kata asy-syi'bi. Kita mengerti, ya, dari padanan katanya itu maksud yang terkandung dalam kata itu kita paham. Asy-syi'bi, ya. Yang disebut dengan asy-syi'bi adalah huwa tariqul jabal, adalah jalan menuju ke gunung. Jadi asy-syi'bi itu artinya jalan menuju ke gunung, ya, jalan menuju ke gunung. Wa huwa tariqul khair, maka dia adalah jalan-jalan kebaikan. Yang namanya gunung, jalan menuju ke gunung, ke puncak gunung itu pastilah susah, beda sama jalan ke bawah. Jalan menanjak itu adalah sesuatu yang pelik, sesuatu yang susah. Maka orang-orang yang berjalan menuju Allah di bulan itu memang agak sedikit berat. Tapi karena beratnya itu, maka Allah memberikan banyak fadilah, banyak keutamaan-keutamaan, banyak
kebaikan-kebaikan yang akan dia raih di dalamnya. Ruwiya an Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu taala anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu idza dakhala Sya'ban fatahharu anfusakum wa ahsinu niyatukum fihi. Dan diriwayatkan dari Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza dakhala Sya'ban, apabila masuk bulan Sya'ban, fatahharu anfusakum, maka bersih-bersihkanlah diri kalian. Wa ahsinu niyatukum fihi, dan perbaguslah niat kalian di dalamnya. Ya. Perbaguslah niat kalian di dalamnya. Fatahharu. Ya, kalau masuk bulan Sya'ban, Nabi menyuruh kita untuk bersih-bersih. Saya barusan kajian di Al-Falah juga saya meneraskan masalah ini supaya semua jamaah mempersiapkan diri menyambut bulan yang penuh dengan keberkahan. Bulan suci Ramadan. Jangan di bulan suci Ramadan baru kita bersih-bersih. Bersih-bersih itu di saat masuk bulan Sya'ban. Ya, jaa syahrul Ramadan syahrul mubarak, kata Nabi. Telah datang kepada kalian bulan yang penuh dengan keberkahan, yaitu bulan suci Ramadan. Kalau yang namanya bersih-bersihkan dirimu ada dua di sini. Yang pertama, bersihkan dirimu secara zahir. Oleh sebab itu di budaya Indonesia ini ada namanya istilah mandi balimau. Ya, mandi balimau, mandi limau, mandi jeruk. Pakai jeruk baru dimandi supaya harum badan. Ya, sebelum besoknya datang bulan suci Ramadan. Biasanya di Kampar, di tempat kita juga di Tanjung Pinang, ya. Ya. Ini orang tua kita biasa ya pakai limau. Ya, kita pakai sabun. Ya. Kayak sabun, sampo, bersihkan badan. Kenapa? Karena yang datang ini adalah spesial. Allah sampaikan dalam Al-Quranul Karim, ini perasaan kita harus kita bangun. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Katakanlah, disebabkan karena karunia Allah yang diberikan kepadamu dan nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepadamu dan rahmat-rahmat Allah yang diberikan kepadamu, fabidzalika falyafrahu, maka karena karunia, nikmat dan rahmat yang Allah berikan kepadamu, itu yang semestinya kalian bahagia untuk mendapatkannya. Wa khairun mimma yajma'un, daripada kamu mendapatkan harta benda dunia ini yang kamu kumpulkan. Harta itu belum tentu itu kebaikan bagi kita. Jangan bilang itu kebaikan. Ya, jangan bilang itu kebaikan. Apa kata Nabi Sulaiman? Hada min fadli Rabbi liyabluwani a'ashkur am akfur. Apa yang datang kepada saya ini berupa harta kekayaan ini, jabatan ini, ya, adalah nikmat yang Allah berikan kepada saya. Apakah saya kufur nikmat atau kayak saya syukur? Dan Allah tegaskan dalam Al-Quran Karim juga bahwa ya, ini adalah nikmat ya atau musibah yang datang yang diberikan kepada kita. Waktu miskin minta ampun doanya. Waktu miskin zikirnya luar biasa. Allah. Waktu miskin zikirnya, waktu miskin sholatnya, waktu miskin doanya. Begitu kaya dia lupa sama Allah. Jadi itu apa namanya itu?
bukan kebaikan bagimu. Asyarru wal khairu fitnah. Kamu dapat nikmat atau kamu diberikan nikmat oleh Allah, itu bisa saja asyarr, jadi keburukan bagimu, atau jadi kebaikan bagimu. Jadi Allah kasih nih, kita mau jadi apa ini Pak? Apakah kita semakin syukur kepada Allah atau kita menjadi kufur? Maka Nabi Sulaiman punya doa ini, baca ini doa ini ya. Saya amalkan betul ini doa, apalagi kita sudah 40 tahun ke atas. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati wa inni tubtu ilaika wa ana minal muslimin. Ya Allah, tambahkanlah rasa syukur pada diriku atas nikmat yang Engkau berikan kepadaku. Bukan tambah kufur, tambah syukur. Wa ala walidayya, dan dari kedua orang tuaku. Wa an amala sholihan tardah, jadikanlah amal-amal soleh yang aku perbuat ini Engkau ridhoi, Engkau terima, maksudnya itu. Wa adkhilni wa fi dzurriyyati, dan juga salatu wa barakatuh, jadikanlah anak-anakku semua ini anak-anak yang soleh gitu. Wa aslih li fi dzurriyyati, dan jadikanlah anak-anakku ini anak-anak yang soleh. Zuriyat itu anak keturunan, bukan hanya anak kita, cucu kita, cicit kita, cocok kita, cecet kita. Jadi 7 turunan mau sampai. Makanya itu jangan lupa doa ini untuk keturunan kita sampai hari kiamat, dari sulbi kita turun-temurun sampai ke bawah, supaya 7 keturunan kita sampai, bukan 7 keturunan, sampai hari kiamat zuriat kita dijaga oleh Allah. Saya pernah bilang ya, antum semua beramal soleh ini jangan merasa bahwa hanya antum yang selamat. Saya sudah pernah bahas itu kan. Kalau kita menjaga Allah, maka seluruh harta kita, keturunan kita, keluarga kita akan dijaga sama Allah sampai sejauh-jauhnya sampai hari kiamat. Jangan lupa itu. Jagalah Allah, Allah pasti jaga terus itu. Dan itu sudah saya buktikan. Ya, dan coba dibuktikan sendiri sama antum itu. Kalau antum jaga, insya Allah jaga kita punya keturunannya, harta kita Allah juga jaga. Nah, jadi ini yang mesti kita bahagia. Apa yang kita bangun kebahagiaan ini? Mau dekat rumah Anda. Itu karunia Allah yang kita bahagia menyambut kedatangannya. Maka kata Nabi SAW, fatahharu anfusakum, bersih-bersihkan dirimu. Panjang kukunya gunting, ya, kumisnya centang perenang ke sana kemari rapiin, ya, jenggotnya biarin, kalau pelihara jenggot pelihara, ya, insyaallah cakep. Kalau mau juga digunting, gunting sedikit biar rapi kelihatan. Mandi, pakaian yang bersihkan. Kalau datang Pak Jokowi ke rumah kita, dia tulis surat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kepada yang terhormat Bapak Waria. Masya Allah. Insya Allah saya akan berkunjung ke rumah Anda, ya, sebulan ke depan, dan saya menginap 1 malam. Pasti Pak Waria pusing. Apa yang saya nak mau perbaiki ini? Rumah pasti kita akan cat. Pasti kita semua juga jadi sibuk. Baik, Pak Waria dapat surat dari Pak Presiden, dia mau datang nginap. Pasti kita akan hias-hias rumah kita. Kita akan campur-campur sekelilingnya biar bersih. Kita akan tata rumah kita supaya yang datang nginap itu merasa betah. Kenapa? Orang yang datang adalah spesial. Bapak Presiden dapat sembako lagi. Kenapa? Karena kalau yang datang Pak Presiden, pasti ada yang dia bawa itu.
Iya kan? Misalnya tiba-tiba ditunjuk jadi Menteri Pertahanan. Ini kan sesuatu yang spesial. Kita berbicara sesuatu yang spesial ya. Katakanlah begitu. Pasti kita bersih-bersih, ngatur-ngatur rumah. Pokoknya 1 bulan kita itu pusing. Mana lagi yang mau dipel ini? Mana mau dia perbaiki lagi ini? Yang mana rumputnya? Belum tumbuh itu rumput, dicangkul lagi. Baru kemarin dirintis lagi supaya rapi terus. Coba bayangkan itu. Lah ini yang datang sama kita ini adalah bulan yang spesial, bulan suci Ramadan. Maka kata Nabi, fatahharu anfusakum, bersih-bersihkan diri kalian. Makanya saya bilang kemarin, mulai dari sekarang kita beres-beres, kita bersih-bersih. Apa yang kita mau bersih-bersihkan? Amalmu dari sekarang beres-bereskan. Bersih-bersihkan dari sekarang amal kita. Ya, yang tidak pernah sholat tahajud sudah mulai rapikan sholat tahajudnya. Assalamualaikum. Masya Allah. Sembuh datang. Ya. Yang tidak pernah sholat witir kemarin, sholat witir tinggal sholat witirnya, mulai dari sekarang kencangkan sholat witir. Yang kemarin sholat tahajudnya centang pernah, mulai sekarang beres-bereskan. Itu yang disebut dengan beres-beres itu. Bersih-bersih itu yang kemarin centang pernah itu beres-beres sekarang lagi. Yang sudah berdebu Qur'annya di atas, buka lagi. Belajar mulai ngaji lagi. Dari sekarang jangan nanti pas Ramadan. Di bulan Sya'ban ini kata Nabi beres-beres. Mulai kita beres-beres rumah, tidak apa-apa kita beres-beres rumah. Pak Walid ditanya sama istrinya, ayah kenapa beres-beres rumah? Mau datang Ramadan. Tidak apa-apa, itu tradisi yang baik. Mulai ruangan tempat zikir kita beres-beres. Taruh di situ kalimat-kalimat ayat Allah di depan. Kita kasih wangi-wangian. Kenapa? Yang mau datang ke rumah kita ini adalah bulan yang suci. Bukan hanya masjid yang beres-beres, rumah kita juga mesti beres-beres. Jangan nanti pada saat Ramadan kita ketinggalan kereta, nanti pas nanti Ramadan baru kita beres. Dari sekarang ini Sya'ban inilah yang Nabi tuntut bagi kita untuk bersih-bersih. Bersih-bersih rumah, dipel, kemudian turun. Kenapa? Kita mau supaya tempat kita, rumah kita jadikan tempat ibadah itu nyaman, aman. Ya, enak kita zikir di dalam rumah. Enak kita beribadah dalam rumah. Enak kita ngaji-ngaji dalam rumah. Ya. Apalagi yang sudah punya mihrab, wah itu mantap sekali. Pokoknya kasih harum, pakai bukur. Supaya kenapa? Karena biasanya lingkungan itu, kenyamanan kita ibadah mempengaruhi kekhusyuan. Pengaruhi kekhusyuan. Ya, itu mempengaruhi. Makanya Nabi itu bajunya putih dia suka karena mempengaruhi. Bukan berarti apa? Tidak. Nah, Nabi itu apa ya? Kan beliau itu memang begitu, sallallahu alaihi wasallam. Dalam Syama'il Muhammadiyah diceritakan gitu. Kenapa? Karena nampak dan beliau tambah gagah. Ya. Kedua, apa namanya? Bersih-bersih diri juga itu yang dimaksudkan adalah amal yang kita bersihkan. Contoh, di luar bulan Sya'ban zikirnya centang perenang. Makanya saya tanya semua kemarin itu satu persatu, wah memang betul. Dalam hati saya, sudah 3 pekan dalam hati saya itu, waduh, kacau balau ini kawan-kawan semua ini jamaah ini. Ya, zikirnya entah bagaimana ini. Makanya saya kemarin ke kedai bebek, saya ngobrol lah sama jamaah itu. Munculnya Mas Joko, Mas Sarto muncul. Saya ajak diskusi. Apa kata Bang Sarto? Ustaz, saya kalau 300 itu nggak ngangkat. Saya ngangkat itu kalau 1000. Kan saya sudah bilang level kalian itu 1000. Bahkan level kalian itu saya sudah angkat di 2000.
baru naik. Kalau masih 300 nggak naik. Itu hanya absen, hadir, ceklok kan. Apa namanya itu? Cuma ngeprint tangan, absen hadir. Nggak ngangkat, 300 itu nggak ngangkat. Bisa dia ngangkat kalau ente banyak masalah. Baru 100 sudah ngangkat. Kalau dia ada masalah, makanya saya bilang bisa saja Allah ngangkat ente punya zikir itu kalau ente dikasih masalah. Itu cara Allah untuk ngangkat zikir ente. Allah buat ente nangis itu di zikir. Allah kasih buat ente masalah supaya ente nangis di zikir, ngangkat itu. Baru itu yasra suduru, terbuka itu tirai hati, lapang dada, enak zikir. Tapi kalau seperti biasa, tidak ada cobaan-cobaan, halangan-halangan yang merasa aman, itu naikkan grade 1000 atau 2000 baru ngangkat itu. Kalau enggak, ngantuk ente. Dapat pahalanya, tetap dapat absen, tapi kan kita tidak mau sampai di situ. Baru bengong Bang Joko. Iya Pak Ustaz. Lah iyalah. Kemarin kan sudah saya kasih itu. Ente aja tidak amalkan. Dia. Coba diamalkan itu. Jadi saya sampaikan dari sekarang, bersih-bersihnya itu kalau ulama kita dulu 10 hari menjelang Ramadan dan 30 hari menjelang selesainya Ramadan, mereka sudah masuk sudu. Ngangkat itu amal mereka. Dapat dia Lailatul Qadar. Kita ngejar Lailatul Qadar di pertengahan. Habis kita dimakan sudah sama kue-kue yang disiapkan sama orang ini. Enggak ngangkat, Pak. Kemarin orang yang main bola kaki, itu kan dari mau lawan yang tangguh. Kita harus persiapan. Yang kita mau kalahkan ini, Pak, bukan siapa-siapa, diri kita yang mau kita kalahkan. Imanya kita mau kalahkan Pak Preman apa tidak? Puasa itu yang kita mau kalahkan diri kita. Nanti saya akan kaji apa baru kemarin saya bahas sama teman-teman, apa sebenarnya makna merdeka bagi orang. Kalau orang mengatakan merdeka itu bebas dari penjajahan, merdekanya dalam istilah tasawuf itu beda. Akan saya kaji di sini sudah dijelaskan ya. Makna tasawuf itu merdeka itu apa? Merdeka dari belenggu hawa nafsu. Itu makna tasawuf. Jadi kalau ente masih terbelenggu hawa nafsu, ente belum merdeka. Ya. Nah, udah mulai bersih-bersih sekarang. Bersih-bersih. Ya. Makanya saya ajak itu malam-malam nanti di rumahnya di tempatnya Bang Cecep untuk bersih-bersih batinmu. Muhasabah setahun yang lalu, semakin dekat sama Allah atau semakin jauh? Kalau semakin jauh, ya Allah ampun, ya Allah ampun, ya Allah. Aku ini dapat ilmu banyak darimu, tapi bukan mendekat, semakin dekat denganmu, tapi saya semakin jauh darimu. Bukan semakin saya di majelis ta'lim ini dekat denganmu, malah saya semakin jauh batin saya. Ampun ya Allah. Itu nanti dengan menangis antum baru itu mulai satu demi satu terbuka tirai, baru enak. Begitu masuk Ramadan semakin kenceng antum, insya Allah. Ya, dari kapan? Dari sekarang. Wa aksinu niyatukum, kata Nabi SAW, dan perbagus niatmu. Ya Allah, saya akan menggapai Ramadan ini jadi gapaian Ramadan terbaik. Ini aja. Jadi kita itu sebelum masuk Ramadan, kita sudah masuk, kita punya rohani di Ramadan. Jasad kita memang belum masuk, tapi rohani kita sudah masuk. Itu yang Nabi inginkan. Para salafus soleh 6 bulan sebelum masuk Ramadan, mereka sudah mempersiapkan diri dengan doa, persiapkan diri dengan amal. Itu 6 bulan, Pak. Dipersempit lagi 2 bulan. Allahumma barik fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Kita nanti pas Ramadan baru, hanya sehari aja kita ngaji, tiba-tiba semangat, langsung 3 juz. Besoknya langsung tidak ngaji sama sekali. Ya. Insya Allah, alhamdulillah kemarin saya bisa khatam 3 kali. Ya. Tahun ini
niatkan semuanya, saya akan khatam sekali pagi tidak. Saya niat saya akan khatam 4 kali. Saya niat, itu kan amal. Ya, niatkan. Saya akan jaga sholat duha saya akan jaga sholat taubat saya akan jaga zikir saya. Makanya saya mulai dari zikir jaga 40 hari. Kita akan khatam di malam 29 misalnya, akan khatam sama-sama. Alhamdulillah. Nah, jadi dari kapan? Dari 11 hari sebelum masuk Ramadan kita sudah mulai menata, noto diri, noto jiwa, noto jiwa. Ya, kok bisa begitu? Harus begitu. Nabi suruh, bukan ustaz yang suruh. Kalau saya yang nyuruh mungkin kalian boleh mengelak, ini ustaz aja itu siapa dia? Tapi kalau Nabi yang suruh, ada kebaikan dan kebahagiaan di dalamnya. Makanya saya bilang sama jamaah sana, naikkan grade, jangankan kalian jamaah sana, saya bilang naikkan 1000. Ada yang salafi di sana bengong nih. Saya tengok-tengok mukanya salafi dia kan. Kok 1000 zikir la ilaha illallah. Saya langsung gas, saya tutup dengan dalil. Fadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Berzikirlah kamu sebanyak-banyaknya, semoga kamu menjadi orang yang beruntung. Tak cukup lagi saya bilang, karena Rasulullah SAW yazkurullah kulla ahyani. Adalah Nabi SAW tidak berhenti berzikir sepanjang hari dengan Allah Ta'ala. Kita mau masuk surga, kita mau mendapatkan kebaikan dari Allah. Oh, masa kita mau mendapatkan karunia tidak bahagia? Bahagialah kita ini. Bahagia, ya. Ketemu sama Pak Jokowi aja kita bahagia. Kecuali yang benci sama Pak Jokowi. Tapi sebenci-bencinya sama Pak Presiden, kalau dia nongol, tetap kita senang. Pak Presiden kita, walaupun dia lewat aja, kita tengok dari jauh. Apalah Pak Presiden tak singgah. Ya kan? Kita lanjut. Jadi ibu juga mulai beres-beres rumah, beres-beres tempat zikir. Kenapa? Saya sudah mau mempersiapkan diri sebelum Ramadan dari sekarang. Sepakat ya? Nah, ini makanya sabar ini akan saya ijazahkan. Bahkan yang baru datang langsung saya ijazahkan nanti. Siap-siap aja. Ya. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu hatta naqulu la yuftiru wa yuftiru hatta naqulu la yasumu wa kana akhir sawmi fi Sya'ban. Adalah dari Aisyah radhiyallahu taala anha, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau banyak berpuasa di bulan Sya'ban. Ya. Saya lanjut lagi. Wa bin Nasai min hadis Usamah, dari Nasai dari hadis yang datang dari Usamah Imam An-Nasai, qultu ya Rasulullah, saya berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, araka tasumu min syahri min asyhuri ma tasumu min Sya'ban. Saya tidak pernah melihat engkau banyak berpuasa selain bulan Ramadan kecuali bulan Sya'ban. Kenapa demikian Rasulullah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Dzaka syahru yaghfilun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan." Di bulan Sya'ban ini banyak orang yang lalai. Jadi orang yang banyak lalai di suatu saat itu, kalau kita beribadah di sana banyak sekali fadilah yang kita dapatkan. Pada saat malam hari orang banyak tidur, kita bangun sholat tahajud, kita dapat banyak. Nah, demikian juga pada saat bulan Sya'ban antara Rajab dan Ramadan, orang bilang nantilah, nanti bulan Ramadan. Jadi banyak orang lalai di situ, banyak kenduri, siang malam. Yang beli 4 imam sekali datang langsung 3, 4 tempat. Walah, bagi-bagilah Pak. Ya, bagus. Tapi jangan sampai lalai kita ya. Sampai lalai. Kemudian apa tadi? Wa huwa syahrun turfa'u fil a'mal rabbil alamin. Pada bulan itu ibadah yang kita laksanakan setahun itu dinaikkan Allah. Bulan Sya'ban. Di bulan Sya'ban ibadah kita yang setahun itu dinaikkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fa uhibbu ayyurfa'u amali wa ana shaim, dan saya mau ketika Allah mengangkat saya punya amal, saya lagi berpuasa.
Ya. Jadi banyak kita berpuasa, bukan tidak banyak kita berpuasa. Ya. Saya lanjut ya. Wa fi riwayat kana yasumu Sya'ban. Ulai Muslim kana yasumu Sya'ban ila qalina fi hadzal riwayah mufassaratun li ula fil muradu bi kulli aglabuhu kila anal lil malaikati bi sami lailati Eid kama anna lil muslimina fil ardi yaumi Eid. Di langit itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, malaikat itu punya 2 hari raya. Sama dengan di bumi manusia orang-orang yang beriman punya 2 hari raya. Jadi malaikat di langit juga punya 2 hari raya. Kapan 2 hari raya malaikat itu? Dijelaskan sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'idul malaika lailatul bara'ah. Yang pertama adalah malam Idul Adha-nya mereka, malam hari mereka adalah Lailatul Bara'ah, hari pembebasan. Makanya saya bilang hari kemerdekaan. Ya, kalau kita mengatakan Idul Fitri, hari kesucian, maka saya katakan tadi itu merdekanya kita adalah dari belenggu hawa nafsu. Ya. Oke. Kalau masih terbelenggu hawa nafsu, kita harus berjuang. Ya. Wahia, kapan malam Baro'ah itu? Kapan hari rayanya malaikat yang disebut Lailatul Baro'ah itu? Disebutkan oleh kitab ini oleh Nabi, sumiyat lahu lailatul nisfu minas Sya'ban, malam nisfu Sya'ban. Itu malam mereka berhari raya orang malaikat, kita di bumi namanya malam nisfu Sya'ban. Ada 2 hari, malam nisfu Sya'ban mereka berhari raya para malaikat. Masya Allah. Ya. Dan yang kedua, wa Lailatul Qadar, dan malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar. Wa dzikri wa dzakara as-Subki fi tafsiri annaha takaffaru dzunubas sana. Dikatakan bahwa oleh as-Subki dalam tafsirnya, sesungguhnya takaffur dzunubus sana, kafaranya dosa selama setahun. Wa Lailatul Jum'ati. Nah, jadi malam nisfu Sya'ban itu adalah kafarah. Kalau kita mengamalkan amalan-amalan di malam nisfu Sya'ban, kafarah bagi dosa kita setahun. Jadi kafarah dosa kita setahun di malam nisfu Sya'ban itu. Makanya itu banyak beramal di malam nisfu Sya'ban. Kayak rencana saya maghrib berjamaah, lepas maghrib langsung kita ratibul haddad, langsung kita doa. Ya, setelah itu masuk sholat isya. Ya, lepas sholat isya, ya kita apa lagi? Makan malam. Selepas makan malam, kita langsung pengijazahan. Ya, semuanya. Setelah itu kita zikir sedikit. Ya, habis itu istirahat. Malam itu semuanya harus standar 1000 selesai. Kalau yang sudah senior, sudah selesai suluk, 2000 saya ijazahkan. Malam itu aja. Nanti yang 40 hari, saya janji dalam diri saya, dan saya mendisiplinkan jamaah, karena ini kita suluk mandiri. Misalnya malam Selasa kita kajian, yang hadir saya akan tanya, Mahajas, malam Senin dilaksanakan enggak? Laksanakan Ustaz. Akan saya tanya terus, akan saya absen. Kok begitu Ustaz di absen? Nggak apa-apa, bukan riak, supaya mendisiplinkan diri. Kalau baik, bahagia, kebaikan, antum sendiri yang dapat kebaikan, bukan saya. Ya kan?
Bayangkan la ilaha illallah itu ditimbang amalnya, ditimbang dunia dan seisinya, ditambah dengan langit, ditimbangan yang satu la ilaha illallah lebih berat timbangan la ilaha illallah itu daripada langit dan bumi serta bumi. 7 langit dan 1 bumi lebih berat timbangan la ilaha illallah. Anu kalau baca setiap saat la ilaha illallah itu mengkilat-kilat badan antum. Insyaallah. Ya. Insyaallah. Ini saatnya kita menajamkan spiritual kita kepada Allah. Karena memang Allah yang buat, Pak, bukan saya yang buat Ramadan ini. Allah yang desain. Untuk apa? Untuk kita meraih titik puncak spiritual di bulan itu. Ya, titik puncak spiritual. Dan itu Nabi amalkan di 10 hari terakhir. Boleh itikaf di masjid, tidak mau diganggu. Ibadah tok. Kita tidak mau diganggu berdagang. Kita tidak mau diganggu jual baju. Masya Allah. Ya. Kalau berdagang pun kita tetap harus menjaga ibadah. Ya. Makanya dari sekarang kita Walailatul Jum'ati takaffuru dzunubal usbu'. Nah, ini malam Jumat seperti yang kita adakan malam ini menjadi kafarat dosa kita seminggu yang lalu. Makanya di sini kita buat ratibul haddad kalau boleh. Makanya saya buat ratibul haddad itu para jamaah supaya dari awal antum punya spiritual ini terbangun. Kita mulakan pengajian kita dengan zikir ratibul haddad. Di situ banyak doa-doa. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru min syarri ma khalaq wa la yasawwasamiul alim. Di situ ada doa supaya kita meninggal husnul khotimah. Di situ doa. Di situ zikir la ilaha illallah. Di situ kita baca 3 kul huwallahu ahad. Kita baca 3 kali seumpama kita mengaji satu Quran. Ya, hidup ini kan itu. Manfaatkan malam Jumat ini. Habis itu pulang, manfaatkan juga. Nah itu saya tidak bisa intervensi itu. Privasi masing-masing. Jangan lupa baca doa. Iya, saudara. Walailatul Qadri takaffuru dzunubal amr ay ihya'u. Dan malam Lailatul Qadar adalah pengampunan sepanjang hidup kita. Wa hadhihi layali samuli takaffur dzunub wa tusammi lailatul takfir aidan lidzalik walitul haya. Lama ruwiyal al-Mundhiri. Ya, adapun Imam al-Mundhiri marfu'an min ahya'i lailatul Id wa lailatul nisfu Sya'ban lam yamut qalbahu yauma tamutul qulub. Orang yang mengamalkan malam nisfu Sya'ban hatinya tidak akan mati di antara orang-orang yang mati hatinya. Jadi orang-orang yang tidak mengamalkan malam nisfu Sya'ban, hatinya mati pada malam hari itu. Dianggap mati hatinya. Allah. Ya. Waktu simyalatul syafa'ah disebutkan malam nisfu Sya'ban itu adalah malam syafa'ah. Malam syafa'ah. Lama ruwi annahu sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sa'alallahu ta'ala lailatul 13 syafa'ati fi ummatihi fa'atahu 3 wa sa'alahu lailatul raba' asyru fa'atahu 30. Kemudian di malam 13 di bulan Sya'ban, ini malam keberapa? 3. Mulai malam ini Nabi meminta kepada Allah. Apa dia kata kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Ya Allah, ya, ampunkanlah umatku. Maka kemudian Allah mengatakan, ya, aku berikan 1/3 umatmu, aku ampuni. Malam ke-13. Kata Nabi SAW,
dia minta lagi kepada Allah syafaat di malam yang ke-14. Ya. Mana tadi? Maka Allah memberikan kepadanya sepertiga dari umat. Wasalatul khamis asraf atau jami', dan Nabi meminta di malam nisfu Sya'ban untuk umatnya mendapatkan pengampunan dari Allah. Kata Allah, umatmu semuanya kuampuni. Tapi kata Nabi, illa, kecuali ada kecualinya. Siapa kecualinya? Man sada ala sardil ba'iri, yakni man farra minallahi, yaitu orang-orang yang lari dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti larinya unta, yakni lari menjauh dari Allah taala dengan berbuat durhaka kepada Allah. Itu adalah faktor. Oke, lanjut ya. Jadi malam nisfu Sya'ban ini adalah malam apa? Mudah-mudahan kita yang malam hari ini menghidupkan dapat itu. Makanya saya semangat dari Jumat hari ini malam 13. Ini malam syafaat, mulai Nabi berdoa, dia dapat. Ya Allah, saya niat, saya berdoa dari semoga saya dan jamaah semuanya ini, santri-santriku semuanya, murid-muridku semuanya, anak istriku, keluarga para jamaah semuanya mendapatkan pengampunan dari Allah. Amin. Wa tusmiya Lailatul Maghfirah aidan, dan malam nisfu Sya'ban disebutkan juga sebagai Lailatul Maghfirah, bulan pengampunan. Lama ruwil Imam Ahmad, datang riwayat dari Imam Ahmad, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha layatli lailatul nisfi min Sya'ban ila ibadi fayaghfiru li ahli al-ardi illa rajulain. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan di malam nisfu Sya'ban itu kepada hamba-hambanya pengampunan kecuali dua orang. Yang pertama, musyrikun, orang-orang yang menyekutukan Allah. Ya. Yang kedua, au musyahinu tusammi lailatul aql limlama, atau orang-orang yang pendendam, pembenci. Jangan, itu namanya boleh bersih-bersih. Jangan dendam orang. Ya, kalaupun kita berjauhan dari dia, doakan aja. Jangan kita benci ya, supaya kita dapat pengampunan dari Allah. Ampuni aja. Dia manusia bisa saja salah, kita juga manusia bisa saja salah. Ya, Ustaz, tapi kalau berhadapan susah ini perasaan ini. Makanya caranya menghindar aja, biar nggak rusak hati. Doain aja. Ya. Lama ruwiya Ibnu Ishaq an Anas bin Malik, dari Ibnu Ishaq dari Anas bin Malik, bi'isni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila manzili Aisyah radhiyallahu anha fi hajati faqultu laha aswai fa inni taraktu Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhaddithu an lailatin nisfi min Sya'ban faqalat ya Anas ijlis hatta ahdatsaka bi haditsin lailatin nisfi Sya'ban tilka lailatu kana lailatin min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faja'a wa dakhala ma'i fil hafi fa in tabahat min al-laili falam ajidahu faqultu la'ali dhahaba ila jariyati al-kibtiyah fa kharajat famarat fil masjid wa waqa'at rajuli alayhi wa huwa yaqulu sajada laka sawadi wa khayali wa amana bika fuadi wa hada yadama janaitu biha ala nafsi ma aziman yarjuli kulli azimin ighfir lidhunubil azim sajada wajhi alladhi khalaqa wa saqa samahu wa shaqqa basarahu thumma rafa'a ra'sahu
Allahumma rizqni qalba taqiyan naqiyan minasyirki bariyan la kafiran wa la syakiyan. Summa ada sajid fasam'atu yaqulu a'udzu biridhaka min sakhatika. Masyaallah. Jadi gini, ketika Nabi SAW di bulan Ramadan, di bulan Sya'ban itu, beliau lagi tidur bersama dengan Aisyah. Dia minta izin sama Aisyah radhiyallahu taala untuk menyampaikan kepada beliau bahwa ini adalah malam nisfu Sya'ban, dan beliau SAW melakukan sholat dan beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saya anukan aja artinya ya, agak mendalam ini ya. Beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sujudnya. Aku dengar beliau berdoa, kata Aisyah, aku telah sujud padamu tubuh dan jiwaku yang telah beriman padamu ya Allah. Pada saat dia sujud, dia mengatakan kepada Allah, ya Rabbi, telah sujud kepadamu jiwaku yang telah beriman kepadamu. Ini tanganku dan sesuatu yang ambil untuk diriku, wahai Tuhan yang Maha Agung, yang diharapkan pada semua urusan yang besar-besar. Ampunilah dosa pendengaran dan penglihatannya. Lalu beliau SAW mengangkat kepalanya dan bersabda, ya Allah, berilah aku hati yang bertakwa. Ya, semuanya doa gitu ya. Berilah aku hati yang bertakwa, bersih dari syirik dan suci, tidak kafir dan tidak juga celaka. Lalu beliau SAW sujud lagi, dan aku mendengar beliau berdoa kepada Allah, aku berlindung kepada ridhamu atas kemurkaanmu, dan mohon ampunanmu atas siksamu, dan aku tidak mampu menghitung pujian kepadamu. Engkau seperti memuji kepada zatmu sendiri. Masya Allah. Jadi beliau punya kata-kata itu luar biasa ya. Jadi malam itu doa-doa juga diijabah oleh Allah. Saya ajarkan kalau misalnya kita mau berdoa kepada Allah dalam sholat, setelah sholat ya, misalnya Allahumma ghfirli ighfirli, ya Allah zat yang maha mengampuni, ampuni aku ya Allah. Allahumma, ya Allah, Engkau zat yang maha pemberi rezeki. Allahumma irzuqni, Engkau yang maha pemberi rezeki, berikanlah aku rezekimu. Ya, ya, apalagi ditambah lagi kita doa, Allahumma inna nas'aluka taubata wal inabata wal istiqamah. Ya Allah, aku mau bertobat kepadamu atas segala dosa-dosa, wal istiqamah, wal inabah wal istiqamah, dan senantiasa inabah kembali kepadamu, wal istiqamah, dan jadikanlah aku senantiasa istiqamah di jalan, ala syariatil gharra, di atas syariatmu yang suci, wa tariqatil bayda, dan di atas jalanmu yang putih. Nah, pokoknya nanti saya pimpin ya doanya, insyaallah. Mudah-mudahan ya kita bisa memperolehnya. Ya. Saya tutup ini ya. Nah, dilanjutkan oleh Nabi SAW, ya Humairah, bukankah engkau tahu bahwa malam ini adalah malam nisfu Sya'ban? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala pada malam ini membebaskan penduduk neraka sejumlah kambing suku Kalbin, kecuali 6 golongan yang tidak dibebaskan oleh Allah. 6 golongan yang tidak dibebaskan oleh Allah. Apakah kita termasuk dalamnya? Mari kita tengok. La mudammana khamrun wala akil liwalidayhi wala misrun ala zina wala musarimun wala mudarribun wala ya
kutabun, yang tidak dibebaskan Allah. Yang pertama, peminum arak, peminum khamar. Yang kedua, orang yang berani kepada kedua orang tuanya. Maaf sama orang tua. Yang belum sungkem cepat. Baru saat malam, ya, minta maaf sama orang tua. Ya. Sudah meninggal Ustaz, datang ke kuburannya. Jauh, minta maaf dari ya, ampun ya, minta ampun. Kalau banyak dosa kita sama mereka, udah dia ngandung kita dalam perutnya, ya. Udah dia ngandung kita dalam perutnya, dia besarkan kita dengan penuh kasih sayang. Carilah buat kita bisa hidup. Terus besarnya kita tidak membuat hatinya sakit. Minta ampun sama mereka, ya. Yang ketiga, ya, apa kata? Az-zina, orang yang suka berzina. Ampun sama Allah. Yang keempat, orang yang memutuskan hubungan famili, hubungan darah, kakak beradik. Silaturahim itu namanya ar-rahim, itu satu rahim namanya. Kalau sama-sama manusia, sama-sama orang, kita doakan, kita apa mungkin masih bisa. Kita menghindar misalnya tidak ada hubungan sanak famili satu rahim dengan kita. Yang dimaksud silaturahim itu adalah yang satu rahim dengan kita, sambungkan itu. Jangan putuskan. Ada orang juga kelahi gara-gara harta pusaka, harta waris dibagi-bagi sampai saling membenci gara-gara dunia saja. Yang satu rahim dengan antum saling memaafkan. Kirim ya, telepon, video call, minta maaf deh kalau abang ada salah. Ada juga minta maaf. Ayo saya jadi rindu sama adik saya. Masya Allah. Kemudian mudharib, orang yang suka mendorong-dorong orang supaya kelahi. Masa ini dengan semua kamu begini-begini? Tidak perlu. Ya, Allah tidak akan ampuni dia. Ya. Jangan ya. Masa si Michael ngomong begini sama kau? Apa dia ngomong? Masa begitu si Michael sama saya? Iya. Gak kayak akhir aja deh. Provokator. Kayak gitulah provokator itu. Kemudian provokator suka buat orang semuanya rusuh. Yang terakhir, orang yang suka mengadu domba. Yang satu itu orang yang mendorong permusuhan. Yang satu tadi, yang terakhir, orang yang suka mengadu domba. Nah. Enam orang ini tidak akan dapat ampunan di malam nisfu Sya'ban. Besok telepon semua sama adik-adik. Yang dekat minta maaf. Tidak pandang itu. Akunya abang masa aku minta maaf. Minta maaf. Tidak kata masa anu. Misalnya gini dulu bareng-bareng kan. Contoh barang kemarin sudah ketemu belum? Belum bang? Sudahlah, nggak apa-apa. Abang minta maaf lah ya. Udah, iya bang. Ya selesai. Yang satu rahim itu namanya silaturahim itu. Satu perut dalam perut ibu, kakak beradik, kamu semuanya, kita semuanya. Saya minta maaf.
Ya. Aduh, saya sendiri, adik-adik saya jauh-jauh. Nah, tolong besok. Ya. Saya lanjut ya, terakhir ya. Idza kana laylatun nisfu min Sya'ban naskhul malakul maut kullu man yamutu min Sya'ban idza Sya'ban wa al abdu li gharsil ghars wa yankul azwaj wa yabni al bunyan wa anna ismuhu qad nasakha fil mauta wa ma yantazir bi malakul maut illa ay yu'maru bi fa yaqbiduhu. Masyaallah. Bisa disebut malam pembagian dan malam penentu itu nisfu Sya'ban. Sebab ada riwayat dari Atha bin Yasir, bila mana datang malam nisfu Sya'ban, maka para hamba sungguh telah menanam tanaman, menikahi beberapa istri dan membangun bangunan, padahal namanya sudah berada di antara orang-orang yang meninggal. Dan tidak ada yang ditunggu malaikat maut kecuali menunggu perintah untuk mencabut nyawanya. Di malam nisfu Sya'ban, malam penentuan siapa yang meninggal tahun ini. Ya, saya nggak usah cerita, nanti jangan pulang. Jadi malam ini saya kasih satu rahasia. Kalau zikir, ya, berjalanlah, mintalah kepada Allah, ya Allah, di tahun berapa saya meninggal, berapa tahun Engkau berikan saya usia. Nanti Allah akan perlihatkan daunmu modelnya kayak gimana. Malam susah. Semoga Allah buka supaya kita hati-hati. Amin. Teng waktunya kapan kita nggak tahu. Teng lahir keluarnya dari rahim, dari jasad itu kita nggak tahu. Tapi usia Allah udah kasih tahu. Paling minimal dia kasih tengok itu daun-daun di apa namanya, di Sajarul Hayah, pohon kehidupan. Nama antum di situ, ada nama kita di situ. Bentuknya itu, wah ini off the top ya, jangan-jangan. Bentuknya itu nanti dia putih bercahaya itu kan. Dia akan mulai menguning dan berkering, ya, sepertiga kah, seperdua kah, itu tanda tak lama lagi. Nanti kita bisa lihat. Umur kita kan sesuai dengan standar Nabi 60. Itu Allah perlihatkan, hati-hatilah, bersiap-siap. Jangan dibilang, oh masih panjang, masih ada 3/4, masih panjang dulu lah. Jangan, ya, justru gunakan waktu itu untuk ibadah betul-betul, ya. Tengah waktunya kapan kita tidak tahu. Inilah yang didapatkan para ulama-ulama kita dulu, sehingga mereka tahu kabar-kabar kapan di tahun berapa mereka bersiap-siap. Tapi keluar dari nyawa itu tidak ada tahu, itu hanya urusan Allah. Tapi proses ke sana itu Allah sudah beritahu. Maka mereka siap-siap. Kumpulin semua adik-adik muda, kumpulin semuanya adik-adik, cucu-cucu kumpulin semuanya. Insya Allah tidak lama lagi berangkat kakek. Ini rahasia, rahasia di dalam. Allah izinkan pasti Allah punya. Ya, dalam wilayah kegaiban. Dan itu Allah ukir dalam tubuh kita. Insya Allah. Kita juga mau mati. Tidak usah pula takut sama kematian. Mutu qoblaan, matikan dirimu sebelum kamu mati. Kita ini setiap saat mati, Pak. Kalau mau tidur kita mati. Ada yang Allah teruskan sampai mati betulan. Seperti dulu Kesra, ya. Dulu dia di Kesra, pemerintah di Kesra dulu, pegawai Kesra. Siapa begitu? Meninggal lagi tidur, Kesra bintang. Orangnya kayak Bang Marsan.
Nggak ada. Jangan itu. Ya. Itu berapa umurnya? Umurnya itu Yang pas dia pensiun. Pas dia pensiun. Dia lucu kan? Nggak apa-apa bu. Jadi cuman kalau Allah perlihatkan hal-hal yang gaib seperti itu, ambil maksud baiknya adalah bahwa kita mempersiapkan. Kalau kita juga akan meninggal, kita punya dedaunan itu bercahaya. Makanya orang yang sudah meninggal itu kadang-kadang cahaya kehidupannya sudah mulai dihilangkan di wajahnya. Itu tanda. Orang yang sering memandikan saya beberapa kali sering orang yang mau meninggal itu kelihatan tentang namanya. Cuman ya kita nggak mau bilang nggak usah apa didoain juga tuh. Nah, kita sudah terbaca itu ya. Dan kita juga Allah kasih bacaan itu. Cuman ya hal-hal yang seperti ini sifatnya gaibiyah jadikan sebagai penolong. Dan malam nisfu Sya'ban itu kalau Allah kasih kisi-kisinya sama antum, persiapkan diri. Paling tidak rambut putih ini udah kisi-kisinya. Betul. Iya. Apa lagi dia terlalu banyak di atas dunia ini, tinggal kita banyak beramal aja. Ya. Untuk persiapan kehidupan kita selanjutnya. Insyaallah. Aman. Ya. Jadi malam nisfu Sya'ban itu biasanya Ya. Jadi malam nisfu Sya'ban itu adalah dikatakan juga malam malaikat Israel melihat catatan di tahun ini siapa aja yang meninggal. Subhanallah. Ya kalau malam tahun ini catatan itu yang meninggal di tahun ini, alhamdulillah. Ya. Makanya itu lama kita menyampaikan ya, jangan 3 nafsu saja udah cukup. Nafsul kabilah ya, nafsul kabilah itu adalah nafsu yang sempurna, itu para nabi aja yang punya. Kali kita ini paling minimal nafsu mutmainnah. Dari nafsu amarah yang mendorong kita untuk senantiasa. Orang kalau dia masih di level nafsu amarah itu masih menguat dia untuk terdesak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau dimurkai Allah. Dia masih berada di situ. Maka kita terus beriyadhah, naikkan grade nafsu lawamah. Di nafsu lawamah ini kita sudah, lawamah itu menyesali diri. Kenapa saya buat lagi tadi? Menyesal lagi kita. Yang kita habis diri kita sendiri. Naikkan terus. Nanti nafsu mutmainnah baru kita merdeka. Nafsu sudah tunduk kepada kita. Nggak ada lagi desakan-desakan. Kalaupun datang yang mendesak, kita udah terbaca itu. Setan kerjaan. Nafsu. Itu orang sudah masuk di makam nafsu mutmainnah. Ya udah mulai terbebas. Jadi nafsu amarah bisu yang mendorong berbuat buruk dan nafsu lawamah ini kita naikkan. Ya, kita upayakan Ramadan ini kita bisa merdeka dari belenggu hawa nafsu yang ada pada diri kita. Amin. Ya. Oke, rasa demikian pengajian kita pada malam hari ini cukup 1 jam. Insya Allah kita isi waktu 10 menit untuk rehat ya. Setelah itu kita zikir lagi. Zikirnya kita upayakan naik 1000 lah. Dan naikkan grade. Walaupun saya punya suara mungkin tak sampai, antum punya suara upayakan. Pak Imam udah siap. Masuk hari ini loh. Ya. Demikian kita tutup dengan doa kifatul majlis wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.